Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 14 Mei 2024 hari Selasa. Seperti biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Alright. Update dulu ya untuk kemarin pada saat saya live itu kan literally gambling ya. Itulah kalau kalian trading tanpa konfirmasi, tanpa apapun ya, itu kemarin literally kena stop loss kemarin ya. Kemarin kena stop loss di sini. Ya udah, ketika harga kena stop loss naik sih sedikit, habis itu turun lagi. Habis itu harga naik dan naiknya pun cuma meretest sampai 2349 bahkan nggak nyampe 2350 ya. Nggak nyampe 2350. Makanya kemarin kalau ada yang ikut buy juga ya udah kena stop loss aja ya. Karena literally nggak ada konfirmasi kalian di sini sebenarnya ya. Literally nggak ada konfirmasi, kalian bisa nge-buy literally kemarin di 2340, 2341 sebenarnya nggak ada konfirmasi buat nge-buy. Ya, seperti itu. Jadi ini otomatis sudah selesai. Untuk masalah di 2349 itu kayaknya di H1 kemarin ya. Ya, ini sebagai resisten area yang ada di H1. Kalau saya bawa ke H4, oke, H4 juga sedikit make sense ya. Berarti untuk area ini bisa saya pakai, mungkin lebih tepatnya saya kasih angka genap aja lah ya di harga 2350. Jadi kalau harga bisa maintain di atas 2350, itu bisa menjadi trigger kalau memang nanti pergerakan XAUUSD bisa bergerak naik ke atas ya. Jadi bisa seperti ini pergerakannya nanti, area resistennya terdekat, bukan terdekat sih, sebagai key level ya, sebagai key level untuk masalah level resistennya. Kemudian di 2361 masih bisa dikatakan valid. Bentar ya, 2361 2360 kayaknya mepet deh. Ya, sekitaran 2361 sampai 2360 ya. Kalau dilihat dari H1 ini kan ada ya beda tipis lah ya. Jadi kalau saya boleh kasih kotak sedikit ya, sebesar ini kotaknya ya. Nih, jadi kalau besaran resisten selanjutnya di atas 2350 ada 2361. Kalau dilihat apakah 2344 ini masih valid? Kalau dilihat dari H4, saya bisa kasih 2345 kayaknya ya. Oh enggak, 2344,2. Ini sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai candle close, ini immediate resistance ya. Ini kalau dilihat dari H4 sebagai historinya, ini kan pernah terjadi fake out sekali ya. Dia close di atas tapi ketahan di 2350 habis itu drop. Jadi bisa dilihat berarti oh ya, walaupun ini tertahan di 2344,2 ya. Jadi kalau dia tembus 2344 masih ada halangan di 2350. Jadi 2344 sebagai immediate resistance aja ya. Immediate resistance. Oke, sebelum itu saya buka dari time frame weekly seperti yang sudah saya inginkan. Harga itu kalau bisa tap sampai ke 2388 ya, sampai ke 2388, kemudian nanti bisa bergerak naik. Oke, berarti weekly di sini sudah sesuai apa yang saya inginkan ya. Harga pun turun bahkan sampai ke level 2332. Which is good sebenarnya. Karena ini adalah penurunan yang saya inginkan. Untuk hari ini kita ada berita dari US yaitu tentang PPI, dan juga nanti malam kita ada pidato dari Jerome Powell tentang apa nih, berbicara di Belanda tentang Foreign Bankers Association in Amsterdam. Oke, ini akan ada sedikit speak dari Jerome Powell di Belanda tentang banker luar negeri ya, banker luar negeri. Jadi kalau dilihat apakah ini akan berpengaruh, mungkin aja sedikit kalau dibahas masalah perihal angka inflasi
Dan juga ya besok kan data inflasi ya kan. Perihal inflasi dan juga suku bunga kalau ada disinggung sedikit mungkin akan berpengaruh ke market. Untuk masalah nanti malam tentang data PPI ya. Untuk data PPI dan juga core PPI di sini sih diperkirakan nanti dari segi, bentar saya ganti ini dulu, ganti website ya. Kita pakai trading economic aja supaya lebih kelihatan jelas. Karena di sini kalau pakai trading economic lebih kompleks ya. Nanti malam mana dia? Nih, kita ada core PPI diperkirakan akan flat di 0,2. Kemudian core PPI year on year-nya diperkirakan juga akan flat di angka 2,4. Sedangkan dari segi PPI year on year diperkirakan akan mengalami kenaikan sedikit dari 2,1 ke 2,2%. Lalu di sini juga ada PPI selain food, energi, dan trade dari bulanan ini diperkirakan akan turun. Sedangkan dari segi tahunan diperkirakan akan flat di angka 2,8%. Ya, berarti kalau nanti malam dari segi core PPI-nya ataupun Production Price Index, jadi kalau ada yang belum tahu, PPI itu adalah untuk menghitung tingkat harga dari produsen ya. Berapa besar cost ataupun berapa besar cost produksi yang diperkirakan yang akan mempengaruhi bukan sektor sih, akan mempengaruhi bagian produsen ya. Jadi kalau PPI itu adalah Production Price Index, sedangkan CPI adalah Consumer Price Index. Jadi kalau CPI adalah data kita sebagai konsumen, kalau PPI adalah sebagai pengusaha ataupun produsen yang membuat sesuatu ya, ibaratnya kayak gitulah ya. Jadi kalau dari segi core PPI sendiri, berarti di sini diperkirakan secara konsensus dan juga forecast itu akan flat ya, angkanya tidak akan terlalu berubah dari core PPI month of month dan juga year on year. Sedangkan yang sedikit berubah itu hanya dari segi PPI year on year aja, diperkirakan akan naik sedikit dari 2,1 ke 2,2%. Apakah data PPI ini akan berpengaruh terhadap data CPI besok? Berpengaruh langsung saya rasa enggak, tapi secara tidak langsung iya. Karena kalau dilihat ya, kalau kalau harga barang, kalau cost produksi dari suatu barang itu naik ya, misalnya dalam membuat suatu meja misalnya ya, dalam konstruksi misalnya dalam satu membuat meja diperlukan misalnya costnya misalnya anggaplah ya $1.000 ya. Kemudian misalnya dengan setiap bulan dengan kondisi ekonomi seperti gimana, misalnya ternyata cost produksinya naik menjadi 1.200 misalnya. Berarti kan untuk pengusaha, untuk supaya tidak merugi, berarti kan dari yang harga jualnya dengan cost $1.000 itu misalnya hanya 1.100 gitu kan, dengan cost produksi naik menjadi 1.200 berarti akan dijual menjadi 1.300. Jadi ketika harga itu mahal ya, ketika harga dari produsen itu mahal, maka otomatis orang-orang akan orang-orang yang membeli kan juga akan mahal gitu. Walaupun ini juga berpengaruh terhadap permintaan dan juga penawaran barang gitu sih. Makanya saya bilang di sini tidak berpengaruh langsung. Ada pengaruhnya tapi tidak secara langsung. Beda kalau masalah kayak CPI besok ya. Kalau CPI besok kan lebih ke kayak data berapa kita jumlah pengeluaran ya, berapa kita beli barang, berapa kita sentimen sekarang itu seperti apa, itu yang berpengaruh. Tapi kalau ini apa dibilang berpengaruh tapi bukan secara langsung ya, secara tidak langsung berpengaruh ya di sini. Ya ibaratnya kalau kalian belajar kayak skripsi itu berpengaruh tapi tidak langsung signifikan. Nah, kayak gitulah ya. Ada faktornya. Oke. Berarti malam kita cuma ada itu ya. PPI diperkirakan akan flat dan ada dari Jerome Powell. Berarti kalau PPI flat berarti diperkirakan dari Production Price Index masih lumayan tinggi, yang menyebabkan berarti kemungkinan data inflasi juga masih akan stay ya, kemungkinan itu. Oke, sekarang secara teknikal sekarang berarti kalau dilihat ini kemarin sudah saya bilang
harga sampai 2338 at least sebelum muter naik, dan harga sekarang sudah kena 2332, which is good sebenarnya. Ini kalau kalian mau pakai trading style buy stop ya, kalian boleh pasang buy stop di atas 2361 ya, berarti bisa taruh di 2362, karena kalau secara weekly ini flip bullish ya, ini akan bisa ngedrive naik sampai ke 2378. Jadi saya rasa ini bisa untuk kalau kalian tradingnya sekarang ya buy stop lah ya, berarti bisa taruh di atas 2361 atau enggak di 2362, kalian pasang buy stop, target maksimal sampai 2377 ataupun sampai ke 2373. Ya lumayan lah, dapat 100 pip ya kan. 100 pip lumayan. Karena dengan weekly ini sekalinya flip bullish, kemungkinan ini akan menutup dari candle ekor yang di minggu lalu. Itu sih target pertamanya ini. Tapi kalau lewat ya kemungkinan bisa sampai tinggi di atas di sini ya. Dari weekly target sudah kena. Kalau dari daily bagaimana? Dari daily problemnya adalah ini bisa disebut bearish engulfing ya. Problemnya itu sekarang permasalahan ya. Daily-nya ini adalah bearish engulfing ya. Walaupun di sini bearish engulfing-nya bisa saya katakan, bentar saya coba hitung dulu ya. Kalau dilihat besar bodinya adalah sejauh 246 pip sebesar 1%. Kalau dilihat dari ekornya ini sama-sama ya. Ekornya hanya 0,14 dan juga 0,16, beda tipis ya. Berarti ini bisa saya katakan sebagai bearish engulfing yang bagus ya. Beda dengan bearish engulfing yang ada di tanggal 10 April. Berarti kalau dilihat sekarang, kalau dilihat dari perbedaannya, ini kan bearish engulfing yang bisa saya katakan bagus ya, 80% bentuk engulfingnya bagus, walaupun dia tidak mengengulf ekor atas. Tapi saya pribadi sih ini sudah cukup memberikan suatu suatu sinyal kalau kemungkinan kita secara daily kita bisa melihat drop lebih parah ya. Secara daily ini ada bearish engulfing, walaupun walaupun ini dibilang bagus ya, saya bilang sih ini 70% 80% bearish engulfingnya bagus. Kenapa saya bilang ini bagus? Karena yang pertama dari segi body ya, dia close body di bawah low hari Jumat, itu yang pertama. Lalu kriteria yang kedua adalah ekor atas dan ekor bawah itu sama ya, berarti bisa menandakan selama satu hari full kemarin itu pergerakannya literally bearish ya. Memanglah bearish selama hari Senin kemarin sebenarnya. Makanya selama hari Senin kemarin tidak ada reason kalian ambil posisi buy sebenarnya, karena kalau dicetak dari candle daily berarti di sini bearish engulfing. Kenapa saya katakan di sini bagus daripada tanggal 10 April? Ya tadi ya, nomor 2. Panjang ekor yang ada di tanggal 10 April itu bisa dibilang hampir satu sama dari besar bodinya. Ya, ketika ekor bawah ini bisa dibilang satu sama dengan bodinya, walaupun dia juga tutup di bawah candle sebelumnya. Di sini tanggal 9 April ya kan. Saya bilang ini tidak 70%, mungkin saya lebih bilang di sini 60% bearish engulfing ya, tidak akan terlalu kuat bisa mendrive turun karena rejectionnya lumayan di sini. Beda halnya dengan kemarin ya, beda halnya di tanggal 13 Mei kemarin. Di sini kalau dilihat memang harga reject di dalam area rally base rally di harga 2330, tapi rejectnya tidak berhasil tutup di atas 2344 ataupun tidak berhasil membuat ekor cukup tinggi. Kecuali di sini kita bisa melihat ekor yang sangat tinggi sampai ke 2344 sampai ke 2346. Itu berarti bisa menandakan bahwa ini bisa dibilang bearish engulfing, tapi dengan rejectionnya panjang kemungkinan akan mengulangi kejadian di tanggal 11 April. Itu bisa langsung bisa bergerak naik karena rejectionnya lumayan. Ya, tapi kalau dilihat di sini hanya cuma skip rate doang ya, dari ibaratnya dari 2332 sampai ke 2336 cuma rejection pendek doang ya. Jadi kemungkinan sih untuk dari segi daily ini kita bisa muter sih ya. Yang dimana yang saya takutkan ya, yang saya takutkan ini kemungkinan bisa terjadi. Kenapa yang saya takutkan ini terjadi? Kalau kalian lihat ini kan bentuk high-nya, bentuk structure-nya kan sudah seperti ini ya.
Dia membuat lower high, kemudian dia buat lower low, kemudian dia buat lower high, kemudian dia buat lower low, ya. Kemudian dia di sini ngebreak lower high sebelumnya. Nah, kalau dia ngebreak lower high sebelumnya dan kemudian di sini kita ada bearish engulfing, ya kan? Kalau memang di sini bearish engulfingnya sangat di-respect oleh market, dalam artian di sini harga akan bisa terus mendrive turun dan dia ngebreak 2280, ya. Ngebreak seperti ini, maka ini akan menjadi inducement seperti yang sudah saya bilang kemarin. Maka di sini di 2280 akan menjadi break of structure. Maka literally secara daily kita akan bisa melihat penurunan dari XAUUSD ekstrim lumayan sampai ke 2200 bahkan sampai ke 2180. Kalau memang nanti terjadi break of structure di bawah 2280, maka ini bisa dijadikan sebagai inducement di daily. Jarang kita bisa melihat inducement yang perfect di daily. Ya. Seperti itu. Jadi yang saya takutkan adalah seperti itu. Walaupun bias saya itu masih bullish, ya. Dan bias weekly saya ini harga sudah kena dari 2331 dan saya inginkan harga langsung bisa bergerak naik, tapi bias daily-nya tidak menginginkan seperti itu. Hati-hati ya. Bias daily-nya nih di sini kemungkinan harga bisa lanjut turun lagi sampai ke 2307. Apalagi menjelang CPI besok, ya. Menjelang CPI besok biasanya penyakitnya keluar. Itu pergerakannya tidak terlalu merespek area-area yang sudah saya buat. Ya, baik itu area rally base rally, supply demand biasanya tidak akan terlalu di respect oleh market. Maksudnya tidak terlalu di respect adalah dia mantul memang, ya, mantul dari zona supply demand support resistance, tapi pemantulannya itu tidak terlalu besar. Ya, bukan seperti yang biasanya yang kita biasa trading, ya kan, dia kena resistance kemudian turun, dia kena demand kemudian naik, dia kena supply kemudian turun, dia kena dan lain hal sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Kalau dari segi H4 bagaimana? Itu dari daily, ya. Kalau dari segi H4 kalau dilihat kemungkinan kita masih bisa melihat penurunan nih, ya. Kalau dari segi daily H4 kemungkinan kita akan bisa melihat penurunan ekstrim sampai ke 2310. Ya. Di sini bisa sampai sini loh, ya. Sampai ke area true demand H4 di harga 2310 ataupun 2315. Ini kemungkinan bisa sampai sini. Ya. Worst case-nya adalah sampai 2312 atau sampai 2310 ataupun 2307. Itu adalah skenario terburuk kalau memang 2330 itu lewat. Nah, dimana kita tahu adalah ini kan 2330 adalah pertahanan yang ada di H4. Ya, pertahanan yang literally yang ada di H4 di sini. Kalau kalian bikin kotak ini pasti kena semua, ya. Tuh. Ini sebagai resisten, ini support, kemudian ini resisten di break, ya. Tinggal di retest kemudian mental itu bisa. Ya, tapi yang saya bilang tadi, biasnya di sini campur aduk, ya. Daily-nya ada bearish engulfing, weekly-nya itu beda cerita karena harga sudah kena 2332. Tapi dari segi H4 masih ketahan di 2330. Nah, di sini kalau ketika biasnya campur aduk seperti ini, ya, sebaiknya sabar dulu, jangan nekat, ya. Kecuali nanti pada saat weekly-nya tetap masih sama, ya, kemudian daily-nya sudah ada konfirmasi buat balik naik, H4 juga sudah mulai balik naik dan H1 juga mulai balik naik. Oke, kalian bisa untuk ambil posisi buy. Itu lebih amannya. Tapi sekali lagi, menjelang berita CPI besok, ya, menjelang berita CPI besok, takutnya ini penyakitnya keluar. Seperti yang saya katakan, ya, penyakitnya itu akan bisa membuat pergerakan XAUUSD kurang jelas. Terus untuk trendline di sini apakah masih valid? Kalau saya pribadi melihat trendline ini, saya bulatkan aja lah trendline-nya, ya. Ini saya patok dari sini, ya, ini harus kena. Kemudian yang kedua adalah di sini, ya. Jadi ini harganya masih literally di bawah trendline. Jadi kalau harga masih di bawah trendline, jadi rada berat kalau harga memang bisa bergerak naik, ya. Rada berat untuk dibawa naik. Dan makanya saya bilang ini worst case skenario-nya adalah ini harga bisa muter ke bawah sampai ke 2307. Apakah kita mau sell atau buy? Kalau saya pribadi sih, ya,
ya. Ini menjelang 2 hari daripada CPI besok, saya lebih baik skip. Ya, jujur saya pribadi akan skip kalau memang tidak ada yang bagus sekali konfirmasi di M30 atau di H1. Kalau sampai tidak ada konfirmasi M30 ataupun H1 baik itu buy ataupun sell, saya akan literally skip, tidak akan trading selama 2 hari dari sekarang dan besok. Ya. Karena ini sudah mepet, tinggal lagi beberapa jam doang itu besok berita CPI. Soalnya besok berita CPI-nya kan nggak malam-malam banget ya. CPI-nya di sini besok keluar jam setengah 9 WITA ataupun di jam setengah 8 WIB. Gitu. Ya. Kalau kalian ingin nekat ambil bagaimana? Kalau dilihat ya, kalian bisa ambil sell nanti di sekitaran 2344 sampai 2344 sampai 2350 maksimal ya. Jadi kalau kalian ingin ambil sell ya, kalau kalian ingin ambil sell walaupun dia break trend line ya, tapi saya rasa ini break trend line sih nggak akan terlalu berpengaruh sih. Kalau dia break trend line dan terjadi konfirmasi di 2350 ataupun nggak di 2344, itu kalian bisa nge-sell, nanti target bisa sampai 2330 kalau memang ini harga naik dan menyentuh 2350. Kalau ini harga break di bawah 2330 secara H4 ya, break di bawah 2330 secara H4, kalian juga boleh nge-sell sampai 2307, maksimal sampai 2307. Ingat, ini besar zonanya adalah besar zona H4. Ya, jadi harap diingat. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, area-area yang penting untuk kalian bisa pakai adalah H4 yaitu di 2330 ya. Immediate resistance ada di 2344 dan juga di 2350. Dan kemudian resistance selanjutnya ada di 2361. Untuk masalah 2350 itu bisa kalian kombinasikan dengan time frame H1, begitu pula dengan 2361. Ya, 2350 dan 2361 itu bisa dikombinasikan dengan time frame H4 dan juga time frame H1. Kalau 2344 itu hanya khusus di H4 doang, sama dengan 2330. Ya, jadi kalau kalian mau pakai H4 doang bisa semua, ini bisa masuk ya. Tapi kalau pakai H1 kalian pakainya itu 2350 dan 23 berapa dikit ya saya kasih ya. Kalau di H1 kalian pakai 2330 pas ya. Berarti dari 2350 kalau pakai H1 ya, dari 2350 sampai 2330 itu berarti sejauh 200 pip. Kalau harga tidak break dari salah satu area ini, baik itu 2350 ataupun 2330, sebaiknya kalian hati-hati kalau mau trading ya. Menurut saya sih untuk sekarang sideways-nya adalah dari 2350 sampai 2330. Kalau dia break di atas 2350 masih ada 2361. Kalau dia break di bawah 2330 akan mengejar area demand H4 sampai ke 2307 maksimal. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian ingin trading silakan. Kalau saya pribadi kalau memang tidak ada konfirmasi buat nge-buy ataupun nge-sell at least di M30 ataupun di H1, saya pribadi nggak akan ambil apapun itu. Ya. Jadi sekian aja dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Kalau kalian ingin masuk ke dalam grup Discord di sini, kalian boleh menjadi membership YouTube Ama Andana yang bagian AMD Pro. Nanti kalian tinggal hubungkan akun Discord dengan akun YouTube. Kalau kalian merasa ribet untuk menjadi akun member AMD Pro dan juga menghubungkan akun Discord dengan akun YouTube, kalian kontak teman saya, link WA-nya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi sekian aja dulu untuk analisanya pada hari ini. Untuk besok khusus analisa CPI akan saya berikan sedikit prediksinya kemana arah CPI besok ya. Jadi sekian aja dan sampai jumpa lagi untuk analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.